dalam satu tausiahnya Syekhul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah membagi 4 macam golongan manusia. Yang pertama, mereka yang hati dan lisannya mati. Kedua, mereka yang mati hatinya namun lisannya bercerita. Ketiga, mereka yang keluh lidahnya tetapi hayat hatinya. Dan yang terakhir ialah mereka yang berilmu dan berkarya sesuai ilmunya. Nah, lantas bagaimanakah cara kita mengkondisikan dunia batinia kita yang berada di dalam serta menghubungkannya dengan aktivitas keseharian lahiriah? Dalam nasihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seolah-olah menumpukan kondisi ini pada 3 hal, yaitu hati, lisan, dan karya. Kondisi hati harus senantiasa hidup dan aktif, sedangkan kondisi lisan sebaiknya selalu pasif dan mati. Sedangkan badan harus selalu berkarya dan berkreasi. Dalam salah satu wasiatnya, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad, Sayyidul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpendapat bahwa tipe manusia dapat dibagi dalam 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok manusia yang tidak berlidah dan tidak berhati. Mereka inilah para pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita sampai tergolong seperti mereka, apalagi berteman dengannya, karena mereka lah penghuni sah neraka. Yang kedua yaitu golongan yang memiliki lisan tetapi tidak berhati. Mereka berbicara dengan manisnya hikmah namun tidak mengamalkannya. Bahkan mereka mengajak orang-orang untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka sendiri malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada mereka Syekh Abdul Qadir mewanti-wanti kepada jangan sampai terbujuk keindahan rangkaian katanya yang dapat membakarmu, bahkan dapat pula kebusukan hatinya membunuhmu. Nah, ketiga yaitu kelompok yang memiliki hati tetapi tidak berlisan. Mereka lah orang-orang mukmin yang disembunyikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang lain, serta Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga matanya dengan perasaan hina akan dirinya sendiri. Kepada hati kelompok inilah Allah memberikan cahaya sehingga mereka mengerti dampak bergumul dengan sesama manusia serta bahayanya banyak bicara. Mereka memahami. Mereka inilah kekasih Allah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa disembunyikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang ramai. Keempat yaitu orang-orang yang berjalan atau belajar dan mengajar serta beramal dengan ilmunya. Itulah orang yang mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah menitipkan dalam hati mereka berbagai ilmu dan pengetahuan, dan Allah juga lapangkan dadanya. Gunanya apa? Untuk menerima titipan-titipan pengetahuan tersebut. Maka kepada kelompok terakhir ini jangan sampai kita menjauhinya, apalagi menentangnya. Dekati dia, rangkul dia, cari dia. Bahkan kalau perlu sering-seringlah mendekatinya agar mendapatkan nasihat yang berguna. Nah, itulah 4 macam golongan manusia yang pernah dikelompokkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentunya pengelompokan ini merupakan hasil penelitian yang cermat dengan berbagai pertimbangan zahir dan batiniyah. Mengingat beliau kan itu sebagai Sayyidul Aulia yang mengetahui dengan persis karakter manusia yang dicintai Allah ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.